Di sebuah desa kecil bernama Inbate yang terletak di tapal batas Indonesia dan Timor Leste, ketenangan warga mendadak pecah ketika dentuman senjata terdengar dan seorang warga Indonesia terjatuh dengan luka tembak di punggungnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa polisi Timor Leste bisa melepaskan tembakan ke arah warga sipil? Dan bagaimana nasib mereka yang hidup di perbatasan? Di tengah ketegangan yang tak kunjung reda, inilah kisah nyata yang mengguncang tapal batas. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya ya. Matahari baru saja condong ke barat ketika Paulus Oki, seorang petani sederhana dari desa Inbate, berjalan pulang dari ladang jagungnya. Desa kecil ini berdiri di perbatasan Indonesia, Timor Leste, hanya beberapa kilometer dari garis batas yang disebut Patok 36. Bagi Paulus, batas negara bukanlah garis yang jelas di peta, melainkan ladang dan hutan yang sejak kecil ia garap bersama orang tuanya. Namun, bagi dua negara, wilayah itu adalah sengketa yang tak kunjung selesai. Hari itu, suasana desa terasa tegang. Sejak pagi, beberapa warga melaporkan ada sekelompok aparat polisi perbatasan Timor Leste, UPF, yang terlihat patroli semakin dalam, mendekati kebun milik warga Indonesia. Mereka makin berani masuk, "Pak," kata seorang tetangganya, sambil menatap khawatir ke arah bukit kecil di mana patok perbatasan berdiri. Paulus hanya mengangguk. Ia tahu situasi ini bukan hal baru, tapi kali ini tatapan para aparat asing itu terasa berbeda, tajam, penuh curiga, seolah menantang. Ketika Paulus melangkah di jalan setapak, suara teriakan terdengar dari kejauhan. Beberapa warga tampak beradu mulut dengan aparat UPF. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tetum, yang tidak semua orang desa Inbate pahami. Paulus hanya bisa menangkap kata-kata kasar yang diucapkan cepat. Ia mendekat, mencoba menenangkan situasi. "Tenang, kita ini hanya pulang dari kebun," ucap Paulus dengan suara lantang, tangannya diangkat sebagai tanda ia tidak membawa senjata. Namun, suasana semakin panas. Seorang polisi Timor Leste, yang kemudian dikenal sebagai Inspektor Domingos, terlihat semakin gelisah. Ia mencoba memberi peringatan dengan bahasa Tetum yang kaku, tapi warga tidak mengerti. Salah komunikasi terjadi. Detik berikutnya, suara letusan menggelegar di udara. Dor, Paulus merasakan panas yang menyambar punggung kanannya. Tubuhnya terdorong ke depan, lututnya roboh menghantam tanah kering. Suara-suara teriak pecah, beberapa orang berlari mendekat, sementara aparat UPF segera mundur, wajah mereka tegang. Darah merembes dari punggung Paulus, membasahi bajunya. Pandangannya berkunang-kunang, dunia berputar. Paulus, jerit Maria, istrinya, yang berlari dari arah rumah setelah mendengar keributan. Ia langsung merangkul tubuh suaminya yang lemah. Air mata bercucuran tanpa bisa ditahan. "Tolong! Ada yang ditembak!" teriaknya histeris. Warga desa Inbate segera mengerumuni. Suasana berubah kacau. Ada yang mencoba mengejar aparat Timor Leste yang perlahan mundur, ada pula yang menahan agar amarah tak berubah menjadi bentrokan. Sertu Arman, seorang anggota Satgas TNI Perbatasan, datang dengan wajah serius. Ia langsung menghalau warga yang hendak mengejar. "Jangan terpancing. Kita harus selamatkan Paulus dulu," perintahnya dengan suara tegas. Dengan cepat, Paulus diangkat ke atas pick-up milik warga. Darah terus mengalir, membuat Maria semakin panik. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit di Kefamenanu, Maria terus menggenggam tangan suaminya, berulang kali berbisik doa agar Paulus tetap bertahan. Di rumah sakit, dokter segera melakukan tindakan darurat. Peluru bersarang cukup dalam di punggung kanan Paulus. Nyawanya bisa diselamatkan, tapi kondisinya masih kritis. Malam itu, kabar penembakan menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga akhirnya terdengar ke telinga Bupati Teteu. Di balai desa, warga berkumpul. Emosi mereka memuncak. "Kalau pemerintah diam saja, kita lawan sendiri mereka di perbatasan," teriak seorang pemuda dengan marah. Namun, Sertu Arman kembali berdiri di depan kerumunan, mencoba menenangkan. "Kalian semua harus tenang. Satu peluru sudah mengenai warga kita, jangan sampai ada peluru berikutnya. Kita bukan musuh mereka, tapi kita juga bukan bangsa yang lemah. Percayakan ini pada pemerintah," ucapnya. Namun, ucapan itu sulit menenangkan hati warga. Bagi mereka, tanah di sekitar Patok 36 bukan sekadar lahan sengketa. Itu adalah tempat mereka mencari nafkah, membesarkan anak-anak, bahkan makam leluhur mereka ada di sana. Bagaimana mungkin mereka harus diam ketika aparat negara lain menembak warga tak bersenjata? Malam itu, Maria duduk di samping ranjang suaminya.
Tangannya tak lepas menggenggam tangan Paulus yang masih terhubung dengan selang infus. Ia menatap wajah pucat suaminya, lalu menunduk sambil berdoa. Di luar, suara warga yang masih berkumpul terdengar samar, membicarakan apa langkah berikutnya. Di sisi lain, aparat Indonesia dan Timor Leste mulai saling berkoordinasi. Pihak UPF mengklaim bahwa tembakan itu hanyalah tembakan peringatan yang tidak sengaja mengenai warga. Tapi bagi masyarakat Inbate, tidak ada alasan yang bisa membenarkan peluru bersarang di tubuh Paulus. Keesokan harinya, Bupati Yosef Valentinus Dlao turun langsung ke lokasi. Dengan wajah penuh murka yang ditahan, ia berdiri di depan warga. Saya minta kalian semua menahan diri. Kita sudah bersurat ke pemerintah pusat sejak lama tentang konflik di Patok 36. Sekarang sudah terjadi korban, dan ini bukti bahwa masalah ini tidak bisa lagi dianggap enteng. Tapi jangan sampai kita terpancing melakukan hal yang memperburuk keadaan. Suasana hening. Warga menatap Bupati dengan tatapan penuh harap. Mereka tahu, pada akhirnya, nasib mereka bergantung pada keputusan diplomasi di Jakarta dan Dili. Namun, di hati kecil mereka, luka sudah terlanjur menganga. Paulus masih terbaring lemah, Maria masih menangis, dan desa Inbate masih menunggu. Menunggu jawaban, siapa yang akan bertanggung jawab atas peluru yang menembus punggung seorang petani sederhana? Di ruang perawatan rumah sakit Kefamenanu, suara mesin medis terdengar monoton, mengiringi detak jantung Paulus Oki yang lemah. Tubuhnya terbaring kaku dengan balutan perban tebal di punggung kanan. Peluru yang menembus tubuhnya tidak bisa dikeluarkan dengan cepat karena letaknya berbahaya, dekat dengan tulang belakang. Setiap kali ia menarik napas, rasa sakit menyeruak, membuat wajahnya meringis meski matanya tetap terpejam. Maria, sang istri, tak pernah lepas dari sisi suaminya. Malam itu, ia duduk di kursi plastik, kepalanya bersandar pada tepi ranjang. Sesekali ia menggenggam tangan Paulus, seolah dengan sentuhan itu, kekuatan bisa mengalir. Di antara air mata dan doa, Maria berbisik lirih, "Bertahanlah, Pak. Anak-anak masih butuh engkau. Jangan tinggalkan kami." Kabar tentang penembakan cepat menyebar ke seluruh pelosok Kabupaten Timor Tengah Utara. Sejumlah wartawan lokal mulai berdatangan ke rumah sakit, mencoba mencari tahu kondisi korban. Wajah Paulus, yang biasanya hanya dikenal di lingkup kecil desa, kini menjadi sorotan. Ia bukan lagi hanya seorang petani, melainkan simbol penderitaan masyarakat perbatasan. Sementara itu, di luar rumah sakit, ratusan warga desa Inbate berkumpul. Mereka ingin memastikan keadaan Paulus. Ada yang membawa makanan untuk Maria, ada pula yang datang hanya untuk menunjukkan solidaritas. Namun, di balik solidaritas itu, emosi yang terpendam semakin sulit dikendalikan. Kalau begini terus, kita ini dianggap apa? Hanya rumput di perbatasan yang bisa diinjak seenaknya, seru seorang pemuda. Ucapan itu segera disambut teriakan setuju. Suasana mulai panas. Untunglah, Sertu Arman bersama sejumlah anggota Satgas TNI datang mengawal. Dengan suara lantang, ia mengingatkan, kita tidak boleh terpancing. Paulus sudah cukup jadi korban. Jangan sampai darah lain tertumpah karena kita gegabah. Kata-kata itu sejenak meredam emosi, meski di wajah warga tetap tersimpan api kemarahan. Di sisi lain, Bupati Yosef Valentinus Dlao tengah menyiapkan laporan resmi kepada pemerintah pusat. Ia mengumpulkan kronologi lengkap insiden, termasuk kesaksian warga yang melihat langsung bagaimana Paulus ditembak. Malam itu, di kantornya yang sederhana, lampu masih menyala hingga larut. Bupati menulis dengan perasaan getir. Ia teringat surat-surat yang pernah ia kirimkan ke Jakarta berbulan-bulan lalu, memperingatkan bahwa konflik ini hanya menunggu waktu. Kini, kenyataan pahit itu terjadi. Keesokan paginya, Gubernur NTT memberikan pernyataan tegas di Kupang. Saya meminta agar pemerintah Timor Leste segera memproses hukum aparatnya yang melepaskan tembakan. Masyarakat kita tidak bersenjata. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan peluru mengenai warga sipil. Pernyataan itu cepat menyebar melalui media, menambah tekanan diplomasi. Namun, di lapangan, keadaan tidak sesederhana itu. Inspektor Domingos, polisi Timor Leste yang diduga melepaskan tembakan, dikabarkan sedang diperiksa internal. Pihak UPF berdalih bahwa tembakan itu adalah tembakan peringatan, bukan niat membunuh. Tetapi warga desa Inbate menolak penjelasan itu. Bagi mereka, fakta sederhana sudah jelas, seorang petani tak bersenjata ditembak di tanah yang mereka yakini bagian dari Indonesia. Di rumah sakit, Paulus sempat siuman sebentar. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. "Jangan, balas," katanya lirih, menatap mata istrinya. Maria menunduk, air mata jatuh semakin deras.
Ia tahu, suaminya tidak ingin pertumpahan darah lebih lanjut. Paulus hanya ingin hidup tenang di desanya, menggarap tanah, memberi makan keluarganya. Namun, ketenangan itu kini terasa jauh. Setiap warga desa Inbate dihantui rasa takut. Anak-anak tak lagi bebas bermain di ladang dekat patok 36. Para petani bekerja dengan was-was, menoleh setiap kali mendengar suara langkah asing. Perasaan aman seolah direnggut dalam sekejap. Beberapa hari setelah insiden, Bupati Yosef bersama perwakilan Satgas TNI dan Polres TTU mendatangi desa Inbate. Di balai desa, ratusan warga sudah menunggu. Wajah mereka penuh harap sekaligus marah. Bupati berdiri di depan, suaranya tegas meski matanya terlihat lelah. Kami sudah menuntut agar aparat yang menembak Paulus diproses. Pemerintah pusat juga sudah kami desak untuk segera mengambil langkah diplomatis. Tapi saya minta, jangan ada yang melakukan balasan. Kalau kita bertindak sendiri, yang rugi justru kita semua. Sejenak, ruangan itu hening. Lalu seorang warga Paruhbaya, dengan suara bergetar, bertanya, "Pak Bupati, kalau pemerintah pusat lambat, siapa yang melindungi kami di sini? Kami tidak punya senjata, tapi tanah ini milik kami. Apakah kami harus terus hidup dalam ketakutan?" Pertanyaan itu menusuk hati semua yang hadir. Bahkan Bupati sendiri terdiam. Ia tahu, jawaban pasti sulit diberikan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menegaskan kembali bahwa perjuangan mereka tidak akan dibiarkan sendiri. Malamnya, Maria kembali menemani Paulus di rumah sakit. Ia teringat bagaimana sehari sebelumnya mereka masih bercengkerama di kebun jagung, membicarakan panen yang sebentar lagi tiba. Hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Semua berubah hanya karena satu peluru. "Kenapa harus suamiku, Tuhan?" lirih Maria sambil memandang langit-langit kamar. Ia tahu, luka ini bukan hanya luka fisik di tubuh Paulus, melainkan luka batin seluruh warga desa Inbate. Luka karena merasa ditinggalkan, karena merasa tanah mereka dipertaruhkan tanpa kepastian. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Paulus semakin ramai dibicarakan di media nasional. Beberapa organisasi masyarakat sipil mulai bersuara, menuntut pemerintah pusat serius menyelesaikan sengketa perbatasan. Desa Inbate yang biasanya sunyi, kini menjadi perhatian publik. Tapi bagi warga, perhatian itu belum cukup. Yang mereka butuhkan adalah kepastian. Kapan mereka bisa hidup tanpa takut ditembak di ladang mereka sendiri? Paulus masih berbaring, Maria masih menunggu, dan seluruh desa masih menahan napas. Di perbatasan, aparat TNI dan UPF terus berjaga, saling mengawasi dengan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Narasi kedua ini ditutup dengan gambaran pahit. Korban masih terbaring, luka fisik dan batin masyarakat semakin dalam, dan jawaban atas keadilan masih menggantung di udara. Semua menunggu, apakah langkah diplomasi akan menyembuhkan luka, atau justru membiarkannya bernanah hingga meledak lebih besar. Suasana ruang rawat Paulus Oki di rumah sakit Kefamenanu masih dipenuhi aroma obat dan antiseptik. Tubuhnya yang lemah menjadi saksi bisu betapa sengketa perbatasan bukan lagi sekadar perdebatan diplomatik, melainkan sudah merenggut darah warganya. Di sisi ranjang, Maria tetap setia berjaga. Kadang ia berbicara lembut meski suaminya lebih banyak terlelap, kadang ia hanya menatap sepi keluar jendela rumah sakit yang berembun. Hari itu, kabar luka Paulus sudah sampai ke telinga Gubernur Nusa Tenggara Timur. Di Kupang, rapat darurat digelar. Ruang rapat itu penuh sesak. Ada pejabat provinsi, aparat keamanan, dan beberapa staf ahli yang membawa map tebal berisi laporan sengketa perbatasan. Di ujung meja, Gubernur duduk dengan wajah serius. Tangannya mengetuk pelan meja kayu, tanda pikirannya sedang penuh beban. "Kita tidak bisa lagi menutup mata. Warga kita sudah ditembak," katanya dengan suara dalam, memecah keheningan. "Saya minta segera ada langkah konkret. Pihak Timor Leste harus memproses oknum aparatnya. Masyarakat kita tidak bersenjata, jadi tidak ada alasan untuk melepaskan peluru." Ucapan itu disambut anggukan setuju dari para pejabat, meski mereka tahu, menggerakkan roda diplomasi bukan perkara mudah. Hubungan Indonesia, Timor Leste memang relatif baik, tapi persoalan patok 36 sudah lama menjadi duri yang tak kunjung dicabut. Sementara itu, di desa Inbate, kabar tentang pernyataan gubernur menyebar cepat. Warga berkumpul di balai desa, beberapa membawa radio tua untuk mendengarkan potongan berita. Ketika mendengar suara gubernur menuntut agar pelaku diproses, wajah mereka sedikit lebih tenang. Namun, tetap saja ada yang skeptis. Bicara memang gampang. Tapi kapan benar-benar ada tindakan? Tanya seorang pemuda bernama Yanto. Sertu Arman, yang ikut hadir di balai desa malam itu, mencoba menenangkan. "Percayalah,
suara gubernur sudah sampai ke pusat. Itu tekanan politik yang besar. Kita tunggu saja langkah berikutnya. Meski begitu, di hati warga, ketakutan masih menghantui. Beberapa keluarga mulai membatasi anak-anak mereka bermain ke ladang dekat perbatasan. Mereka takut kejadian menimpa Paulus bisa terulang. Bagi mereka, suara gubernur adalah harapan, tapi belum cukup untuk mengusir rasa cemas setiap kali mendengar suara langkah atau teriakan dari arah Timor Leste. Di Kupang, gubernur kembali menggelar konferensi pers. Wartawan berdesakan, kamera televisi menyala, mikrofon terulur dari berbagai arah. Gubernur menatap lurus ke kamera, lalu berkata dengan nada tegas, "Peristiwa ini bukan yang pertama. Sengketa Patok 36 sudah berulang kali menimbulkan ketegangan. Tapi kali ini, peluru sudah melukai seorang warga kita. Saya meminta pemerintah pusat segera turun tangan. Saya juga meminta pemerintah Timor Leste bertanggung jawab dengan memproses hukum aparatnya. Kita tidak ingin ada korban berikutnya." Pernyataan itu segera menjadi headline di banyak media. Judul-judul berita mencuat, Gubernur NTT desak Timor Leste proses hukum polisi penembak warga Indonesia, atau sengketa tapal batas kembali makan korban. Sorotan publik semakin tajam, dan desa Inbate, yang biasanya sunyi, kini menjadi perhatian nasional. Di sisi lain, Inspektor Domingos berada dalam tekanan. Di markas UPF, ia diperiksa oleh atasan. Wajahnya muram, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia membela diri bahwa tembakannya hanyalah peringatan, tapi tanpa sengaja mengenai Paulus. "Saya tidak bermaksud membunuh," katanya dalam bahasa tetung. Namun, alasan itu tak mampu meredakan amarah warga di seberang perbatasan. Sementara itu, Bupati Yosef terus menjalin komunikasi. Ia bolak-balik berkoordinasi dengan Satgas TNI dan Polres TTU, memastikan keamanan warga. Dalam hati, ia merasa lega karena gubernur ikut bersuara keras. "Akhirnya pusat tahu bahwa peringatan kami bukan sekadar omong kosong," gumamnya. Tapi ia juga sadar, langkah selanjutnya sangat krusial. Jika diplomasi berjalan lambat, amarah warga bisa meledak kapan saja. Di rumah sakit, Paulus perlahan mulai sadar lebih lama. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya sudah bisa membuka dan menatap sekeliling. Maria segera meraih tangannya. "Pak, gubernur sudah bicara di televisi. Mereka janji akan cari keadilan untukmu," katanya dengan suara penuh harap. Paulus hanya mengangguk lemah, lalu tersenyum samar. Meski sakit, hatinya sedikit lega mendengar kabar itu. Namun, ia juga tahu, perjuangan belum selesai. Luka di tubuhnya mungkin bisa disembuhkan, tapi luka di hati warga desa Inbate jauh lebih sulit dihapus. Malam itu, desa Inbate kembali gelap, hanya diterangi lampu minyak di beberapa rumah. Namun, suasana desa tak lagi sama. Anak-anak tak lagi bermain bebas di jalanan tanah, orang-orang dewasa lebih sering berkelompok membicarakan masa depan tanah mereka. Ada rasa marah, ada rasa takut, tapi juga ada secercah harapan, karena kali ini, suara gubernur membawa perhatian besar. Narasi ketiga ini menutup dengan gambaran, suara gubernur menjadi cahaya pertama di tengah kegelapan konflik. Tapi cahaya itu belum cukup terang untuk menuntun mereka keluar dari bayang-bayang peluru. Pertanyaan masih menggantung. Apakah pemerintah pusat akan bergerak cepat, ataukah masyarakat perbatasan harus terus hidup dalam ketidakpastian? Suara jangkrik di malam hari desa Inbate biasanya membawa ketenangan, tapi sejak peristiwa penembakan terhadap Berto, ketenangan itu seakan berubah menjadi rasa was-was yang mencekam. Warga desa kini lebih sering berkelompok, terutama jika harus pergi ke ladang atau melintasi jalan setapak dekat perbatasan. Rasa takut bercampur amarah masih menggantung di udara, menyelimuti setiap obrolan di warung kopi maupun pertemuan kecil antar warga. Berto sendiri masih terbaring lemah di rumah sederhana milik keluarganya. Luka di punggungnya sudah dijahit, tetapi rasa sakit fisik tidak sebanding dengan beban psikologis yang ia alami. Setiap kali mendengar suara keras, ia refleks terlonjak, teringat momen saat peluru menembus tubuhnya. "Saya tidak pernah sangka, hanya karena ambil kayu bakar, nyawa saya hampir melayang," lirih Berto kepada istrinya, Maria, yang setia menemaninya. Sementara itu, Yosef, adik Berto, yang menyaksikan langsung detik-detik penembakan itu, masih tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tubuh kakaknya yang jatuh tersungkur dengan darah bercucuran terus menghantui pikirannya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Dalam dirinya tumbuh perasaan marah sekaligus takut, dua emosi yang membuatnya gelisah sepanjang hari. Di sisi lain, di markas Polsek Miomavo Barat, Kapolsek dan para anggotanya menerima laporan dari masyarakat mengenai meningkatnya ketegangan.
Mereka menyadari bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap enteng, karena menyangkut kedaulatan negara dan keselamatan warga. Kalau kita salah bertindak, bisa memicu bentrokan lebih besar, ujar Kapolsek dengan nada tegas dalam rapat kecil bersama aparat desa. Gubernur NTT, Victor Laiskodat, yang mendengar kabar terbaru mengenai kondisi Berto, langsung menginstruksikan agar dilakukan investigasi mendalam. Kita harus kumpulkan fakta, bukan hanya asumsi. Tapi yang jelas, tindakan menembak warga sipil tidak bisa dibiarkan begitu saja, katanya saat konferensi pers di Kupang. Ucapannya direkam berbagai media, membuat isu ini semakin meluas hingga ke tingkat nasional. Di balik itu semua, ada pula keresahan di pihak Timor Leste. Polisi perbatasan mereka merasa situasi makin panas. Komandan pos mereka, seorang pria parubaya bernama Inspektur Showau, mendapat laporan dari bawahannya bahwa warga Inbate sering melintasi batas tanpa izin. Namun, Showau juga tahu, menembak warga bukanlah prosedur yang benar. Ia sendiri mulai khawatir kalau insiden ini akan memperburuk hubungan antar warga di kedua sisi. Malam itu, sebuah pertemuan darurat diadakan di Balai Desa Inbate. Para tokoh adat, aparat desa, dan puluhan warga berkumpul. Api unggun dinyalakan di tengah halaman, memberi penerangan seadanya. Kepala desa, Gaspar, berdiri di depan warganya dengan wajah penuh keprihatinan. Saudara-saudara, kita semua tahu apa yang terjadi pada Berto. Tapi saya mohon, jangan ada yang bertindak nekat. Jangan sampai kita yang jadi korban berikutnya, katanya dengan suara berat. Namun, seorang pemuda bernama Cornelis tiba-tiba angkat bicara dengan nada tinggi. Pak Kepala Desa, sampai kapan kita diam saja? Nyawa kakak kita sudah hampir melayang. Apa kita harus tunggu korban berikut baru kita bergerak? Suasana pun riuh. Sebagian warga mengangguk setuju, sementara yang lain memilih diam karena takut situasi semakin buruk. Tokoh adat, Ama Domingus, yang sudah berumur 70 tahun, maju perlahan. Tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah, membuat warga terdiam. Anak-anak, ingatlah, darah tidak boleh dibalas dengan darah. Tapal batas ini sudah lama jadi luka yang belum sembuh. Kalau kita tersulut emosi, luka itu akan makin menganga, ucapnya dengan bijak. Kata-kata itu menenangkan sebagian warga, namun masih ada bara kemarahan yang tak bisa padam begitu saja. Beberapa hari setelahnya, tim investigasi gabungan dari aparat Indonesia datang ke desa Inbate. Mereka melakukan olah TKP, mewawancarai saksi mata, termasuk Yosef. Dengan suara bergetar, Yosef menceritakan detail kejadian, bagaimana mereka hanya mencari kayu bakar, lalu tiba-tiba muncul polisi Timor Leste dengan senjata terangkat. Kami tidak melawan, kami tidak membawa senjata. Tapi mereka tetap menembak, ungkapnya sambil menahan air mata. Laporan itu menjadi bukti penting bahwa warga sipil benar-benar berada dalam posisi tak bersalah. Namun, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab, kenapa polisi Timor Leste bisa sampai menarik pelatuk? Apakah ada perintah dari atasan? Ataukah ini murni kesalahan individu? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban yang jelas. Di balik penyelidikan, situasi di desa tetap mencekam. Setiap malam, warga berjaga dengan obor di tangan, seakan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, dan para perempuan enggan pergi ke ladang sendirian. Desa Inbate yang biasanya hidup dengan irama sederhana kini berubah menjadi tempat penuh kewaspadaan. Sementara itu, di seberang perbatasan, keluarga para polisi Timor Leste juga hidup dalam ketakutan. Mereka khawatir warga Indonesia akan melakukan balasan. Ketegangan bukan hanya dirasakan di tingkat negara, tetapi juga di hati setiap orang yang tinggal dekat tapal batas. Dalam keheningan malam, Yosef duduk di beranda rumah, memandang jauh ke arah patok perbatasan. Ia bergumam lirih, tapal batas ini seharusnya jadi pemisah negara, bukan pemisah saudara. Tapi sekarang, justru jadi sumber luka. Kata-kata itu menggambarkan rasa sakit sekaligus harapan, bahwa suatu hari, sengketa ini bisa berakhir tanpa ada lagi darah yang tertumpah. Namun, tanda-tanda konflik baru mulai bermunculan. Seorang informan dari pihak aparat melaporkan bahwa ada kelompok pemuda yang diam-diam berencana mendatangi perbatasan untuk menuntut balas. Jika itu benar terjadi, maka api kecil di desa Inbate bisa menjelma jadi kobaran besar yang sulit dipadamkan. Pertanyaan besar pun menggantung di langit malam. Apakah tragedi Berto akan menjadi awal rekonsiliasi, atau justru jadi percikan yang membakar sengketa lebih luas? Malam itu, Balai Desa Inbate dipenuhi warga yang masih murung. Lampu-lampu minyak menggantung di beberapa sudut ruangan, menyinari wajah-wajah penuh kecemasan. Di kursi panjang, Yanuar masih duduk bersandar lemah,
ditemani istrinya, Marta, yang sesekali mengusap keringat di pelipisnya. Meski kondisinya sudah agak stabil, rasa sakit di punggung akibat peluru yang bersarang masih jelas terlihat dari desah napasnya. Di sisi lain, Laurentius Fahik, kepala desa Inbate, menatap surat yang baru saja ia terima dari Camat Bikomi Ninulat. Isinya singkat tapi tegas, pemerintah daerah menunggu laporan resmi tentang insiden penembakan, termasuk kronologi lengkap dan daftar saksi. Ini saatnya suara kita didengar, bukan hanya jeritan di perbatasan, gumam Laurentius lirih. Ia lalu menoleh kepada para tetua adat yang hadir, seperti Ama Benu, pria tua berambut putih yang dikenal sebagai penjaga adat perbatasan. Ama Benu menghela napas panjang. Anak-anakku, kita sudah terlalu lama hidup dalam garis yang kabur. Tapal batas ini bukan hanya memisahkan tanah, tapi juga darah dan sejarah. Sekarang, darah orang kita sudah tertumpah. Jika kita diam, maka luka ini akan terus berulang. Suasana hening. Semua menunduk. Marta menitikkan air mata, sementara Yanwar hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa marah yang bercampur sakit. Keesokan harinya, suasana perbatasan Patok 36 kembali dipenuhi aparat. Dari pihak Indonesia, sejumlah anggota Satgas Pamtas Yonif 743 datang bersama pejabat kecamatan. Dari pihak Timor Leste, terlihat beberapa polisi dan perwira militer. Udara terasa tegang. Burung-burung enggan berkicau, seakan ikut merasakan hawa panas yang melingkupi tapal batas itu. Laurentius, didampingi Ama Benu dan beberapa warga, ikut hadir dalam pertemuan singkat itu. Di seberang garis batas, seorang perwira Timor Leste, Komandan Ribeiro, berwajah kaku, berdiri dengan sikap resmi. Perlu dicatat, kata Ribeiro dalam bahasa Tetum yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah, insiden kemarin adalah akibat miskomunikasi. Polisi kami hanya berniat menghalau warga yang dianggap melewati wilayah kami. Tidak ada niat menembak. Mendengar itu, wajah Laurentius memerah. Ia maju selangkah, suaranya bergetar menahan amarah. Bagaimana bisa kalian sebut tidak ada niat? Peluru menembus punggung warga kami. Yanwar hampir mati, istrinya menangis setiap malam. Itu bukan miskomunikasi, itu kekerasan. Ama Benu menepuk bahu Laurentius, memberi tanda agar ia menahan diri. Tapi nada suaranya tetap tegas saat ia berbicara. Kami orang adat tahu di mana batas kami berjalan. Kami tahu tanah mana milik kami, tanah mana milik saudara kami di timur. Jika aparat kalian mengaku salah langkah, maka akui kesalahannya, jangan berdalih. Komandan Ribeiro tampak gelisah. Ia menunduk sebentar, lalu menatap lurus. Kami akan sampaikan laporan ini ke Dili. Biarkan pemerintah kedua negara membicarakan lebih lanjut. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil yang nyata. Namun, percikan api sudah terlanjur menyala di hati warga. Malamnya, Laurentius menulis laporan panjang untuk Camat. Ia menuliskan kronologi dari awal, bagaimana Yanwar dan beberapa warga hanya ingin memastikan batas lahan kebun mereka, bagaimana suara tembakan tiba-tiba terdengar, dan bagaimana mereka melihat Yanwar roboh bersimbah darah. Di akhir laporannya, ia menulis kalimat yang mengguncang. Jika nyawa warga kami tidak dihargai, maka kami akan menjaga batas kami dengan cara kami sendiri. Kami tidak butuh garis di peta, kami hanya butuh keadilan. Beberapa hari kemudian, berita tentang insiden ini mulai ramai di media nasional. Televisi menayangkan wajah Yanwar yang terbaring lemah di rumah sakit, dengan suara Marta yang menangis, meminta keadilan. Gubernur NTT, Victor Laiskodat, akhirnya bersuara lantang. Ini bukan sekadar masalah perbatasan. Ini soal martabat bangsa. Pemerintah pusat harus turun tangan. Saya menuntut agar Timor Leste meminta maaf secara resmi dan menindak pelaku yang menembak warga kita. Pernyataan itu menggema sampai ke Jakarta. Di DPR, beberapa anggota menyinggung soal lemahnya pengawasan di perbatasan. Ada yang mendesak agar pasukan ditambah, ada pula yang meminta jalur diplomasi ditempuh secepatnya. Namun di desa Inbate, yang tersisa hanyalah rasa takut. Marta enggan melepas suaminya keluar rumah. Meski Yanwar sudah mulai bisa berjalan tertatih. Anak-anak desa tak lagi berani bermain dekat patok batas. Suara ranting patah saja bisa membuat mereka menjerit. Suatu sore, Ama Benu memanggil Laurentius. Mereka duduk di bawah pohon beringin tua, pohon yang konon menjadi saksi pembagian wilayah sejak masa leluhur. Laurentius, kata Ama Benu dengan suara parau, aku melihat masa depan yang suram jika kita hanya menunggu keputusan orang kota. Luka kita terjadi di sini, di tanah ini. Kita harus bersiap, bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan persatuan. Laurentius mengangguk, meski hatinya diliputi keraguan.
Apakah kau maksudkan kita harus melawan? Bukan melawan dengan senjata, jawab Ama Benu. Tapi melawan dengan cara menjaga satu sama lain. Jangan biarkan seorang pun berjalan sendirian ke perbatasan. Jangan biarkan suara kita dibungkam. Karena jika kita diam, kita hanya menunggu peluru berikutnya. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik bukit. Warna merah jingga mewarnai langit, seolah menegaskan bahwa darah yang sudah tertumpah belum benar-benar kering. Dan di hati setiap warga Inbate, sebuah tanya besar menggantung. Apakah diplomasi benar-benar bisa menyembuhkan luka? Atau justru luka itu akan semakin menganga karena waktu dan pengabaian? Malam itu, udara di Kupang begitu pengap. Rapat darurat kembali digelar di rumah jabatan Gubernur NTT. Victor Laiskodat duduk di kursi besar berlapis kayu jati, menatap serius ke arah layar proyektor yang menampilkan peta wilayah perbatasan. Di sebelahnya, Kepala Biro Pemerintahan NTT, Pak Arifin, menyalakan pointer laser, menunjuk titik merah kecil di peta digital, patok 36, lokasi insiden penembakan Adrianus. Bapak Gubernur, dari laporan sementara, posisi korban saat ditembak berada di sisi Indonesia, tepatnya 25 meter dari patok. Polisi Timor Leste mengklaim korban menyeberang. Namun bukti yang kita kumpulkan tidak mendukung klaim itu, jelas Arifin dengan suara berat. Victor menghela napas panjang. Ini bukan sekadar soal tanah atau kayu bakar. Ini soal harga diri. Jika nyawa warga kita bisa diambil begitu saja, lalu apa gunanya negara hadir di sini? Di luar ruangan, terdengar suara deru generator. Listrik sempat padam karena badai kecil yang mengguncang NTT sejak sore. Para pejabat duduk tegang, beberapa saling berbisik, mencoba mencari jalan keluar. Situasi sudah terlalu panas, dan mereka tahu, salah langkah sedikit saja bisa memperkeruh hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste yang baru saja stabil setelah bertahun-tahun penuh luka sejarah. Sementara itu, di desa Inbate, keluarga Adrianus masih bergulat dengan duka. Maria, sang istri, berulang kali menolak tawaran tetua desa untuk pindah sementara ke rumah kerabatnya. Kalau saya pergi, siapa yang akan menjaga ladang suami saya? Itu warisan terakhirnya untuk anak-anak, ucapnya dengan mata sembab. Anak-anak Adrianus, terutama Showau yang masih berusia 10 tahun, kerap menatap kosong ke arah perbatasan. Ia belum sepenuhnya memahami arti kematian, tapi trauma tembakan itu masih melekat di benaknya. Setiap kali mendengar suara keras, Showau menjerit ketakutan. Di markas Komando Distrik Militer, Kodim, di Kefamenanu, Kapten Rama menerima laporan patroli. Ia mendengar bahwa di seberang perbatasan, polisi Timor Leste terlihat menambah jumlah personel dan memperketat penjagaan. Mereka sedang menunjukkan kekuatan, kata salah satu prajuritnya. Rama memandang jauh ke arah gelap malam. Kalau diplomasi gagal, kita yang akan berdiri di garis pertama. Tapi ingat, tugas kita bukan memprovokasi. Kita hadir untuk melindungi rakyat. Ucapannya tegas, meski dalam hati ia tak bisa menolak rasa cemas. Di Dili, ibu kota Timor Leste, suasana tak kalah panas. Media lokal menulis berita dengan judul besar, "Polisi menjaga kedaulatan." Warga Indonesia diduga masuk tanpa izin. Pemerintah Timor Leste merasa ditekan, apalagi dengan sorotan internasional. Mereka menganggap kasus ini bisa mempermalukan negara yang baru berdiri 2 dekade lebih itu. Menteri Luar Negeri Timor Leste, Ramos Sanana, menggelar konferensi pers. Kami menegaskan, aparat kami hanya menjalankan tugas di wilayah hukum kami. Insiden ini harus diselesaikan melalui jalur diplomasi, bukan dengan tuduhan sepihak. Pernyataan itu segera menuai reaksi keras dari Jakarta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung mengeluarkan tanggapan resmi. Kami memiliki bukti bahwa korban masih berada di wilayah Indonesia. Pemerintah RI menuntut investigasi independen dan pertanggungjawaban pihak terkait. Ketegangan diplomatik pun semakin meningkat. Media nasional di Jakarta menayangkan berita setiap jam, sementara di NTT, radio lokal mengumandangkan kabar dengan nada prihatin. Warga desa lain di sekitar perbatasan mulai was-was. Mereka takut kejadian serupa bisa menimpa siapa saja. Di tengah pusaran politik ini, tokoh-tokoh adat kembali berperan penting. Ama Beto, tetua desa Inbate, mengajak para pemimpin adat dari kedua belah pihak bertemu di sebuah rumah tradisional di dekat perbatasan. Meski usianya sudah lanjut, suaranya masih lantang. Tanah ini sudah ada sebelum Indonesia dan Timor Leste lahir. Kita semua dulunya satu keluarga. Jangan biarkan garis batas memutus tali darah kita. Tapi jangan pula abaikan nyawa yang sudah melayang, katanya. Pertemuan adat itu berlangsung sederhana, hanya dengan lampu minyak sebagai penerangan.
Namun atmosfernya jauh lebih menenangkan dibandingkan rapat-rapat resmi pemerintah. Tokoh adat Timor Leste yang hadir pun mengangguk setuju. Mereka sama-sama tak ingin perbatasan kembali jadi lautan darah seperti masa lalu. Di Kupang, Victor mendapat laporan soal pertemuan itu. Ia tersenyum tipis. Kadang, diplomasi rakyat lebih kuat daripada diplomasi pejabat. Tapi senyumnya segera hilang, digantikan raut serius. Namun kita tetap harus pastikan, keadilan untuk Adrianus tak boleh hilang hanya karena alasan politik. Hari-hari berikutnya, perbatasan makin dijaga ketat. Prajurit TNI rutin berpatroli, sementara warga dilarang mendekati area patok 36 tanpa izin resmi. Anak-anak yang biasanya bermain bola di lapangan dekat patok kini dipaksa bermain jauh di dalam desa. Di Jakarta, Presiden RI akhirnya angkat bicara. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara adalah prioritas. Kami menghormati Timor Leste sebagai negara sahabat. Namun kami juga tidak akan tinggal diam bila ada warga negara Indonesia yang menjadi korban, ujarnya dengan nada tegas. Pidato itu menambah harapan sekaligus ketegangan. Harapan karena rakyat NTT merasa suara mereka didengar. Ketegangan karena ada kemungkinan hubungan diplomatik memburuk. Maria mendengar potongan pidato itu dari televisi tua di rumahnya. Ia menggenggam tangan Showau erat-erat. Ayahmu tidak akan sia-sia, Nak. Lihat, seluruh negeri sudah mendengar namanya. Namun malam itu, di rumah panggung kayu yang diterangi pelita, Maria kembali menangis dalam diam. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Keberanian gubernur, perhatian presiden, bahkan doa para tetua adat, semua belum tentu cukup untuk menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Yang ia takutkan adalah jika kasus ini berakhir hanya sebagai catatan diplomasi di meja perundingan, tanpa pernah ada yang bertanggung jawab. Dan di patok 36, angin malam terus berhembus. Sunyi, tapi syarat ketegangan. Seolah tanah perbatasan itu sendiri menunggu. Apakah akan jadi saksi perdamaian, atau justru awal dari tragedi berikutnya? Matahari mulai condong ke barat ketika suasana di desa Inbate masih diliputi ketegangan. Warga belum berani beraktivitas jauh dari rumah, ladang yang biasanya ramai kini kosong. Sejak insiden penembakan Elias, rasa takut masih melekat kuat. Namun, di balik sunyi desa, geliat politik dan diplomasi justru semakin panas. Di Kupang, Gubernur Victor Laiskodat menggelar konferensi pers yang dihadiri banyak jurnalis. Ia menegaskan bahwa kasus penembakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan wajah tegas, ia menuntut pemerintah pusat dan Kementerian Luar Negeri untuk segera mendesak Timor Leste mengusut aparat yang menembak warga Indonesia. Ini bukan sekadar pelanggaran batas, ini adalah pelanggaran kemanusiaan. Negara tidak boleh diam, serunya lantang. Ucapan itu menggema hingga ke Jakarta. Media nasional menyoroti peristiwa tersebut, menampilkan foto Elias yang terbaring di rumah sakit, dengan perban di punggungnya. Masyarakat Indonesia ramai-ramai memberikan komentar, sebagian menuntut balasan keras, sebagian lagi mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan diplomasi. Sementara itu, di Dili, pemerintah Timor Leste mulai merasakan tekanan. Laporan media internasional mulai menyoroti kasus ini. Amnesty International bahkan mengeluarkan pernyataan resmi, meminta investigasi independen atas penembakan terhadap Elias. Organisasi HAM lainnya pun ikut mendesak agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil, apalagi dalam sengketa batas negara yang belum sepenuhnya tuntas. Di desa Inbate, kondisi Elias berangsur membaik meski luka tembaknya masih perih. Luka itu menjadi bukti nyata betapa sengketa batas bukan sekadar garis di peta, melainkan ancaman yang bisa merenggut nyawa. Dalam perbincangan dengan Pastor Domingus, Elias berkata lirih, "Saya hanya ingin ladang kami aman, kami tidak pernah ingin perang. Tapi kalau kami terus diperlakukan begini, bagaimana nasib anak cucu kami nanti?" Pastor Domingus mengangguk, matanya menerawang jauh. Ia tahu, persoalan ini lebih besar dari yang terlihat. Tapal batas bukan hanya soal tanah, tetapi juga harga diri, identitas, dan hubungan antar bangsa. Ia lalu mengajak beberapa tokoh adat untuk menggelar pertemuan darurat. Mereka sepakat mengirim surat terbuka kepada kedua pemerintah agar segera mencari solusi damai. Namun, suasana di lapangan semakin rawan. Pasukan TNI yang berjaga di perbatasan meningkatkan patroli. Mereka terlihat lebih sering melintas di sekitar patok 36, tempat insiden terjadi. Dari seberang, aparat Timor Leste juga memperketat penjagaan. Ketegangan kian terasa. Hanya beberapa meter jarak memisahkan kedua pasukan bersenjata itu. Satu kesalahan kecil saja bisa memicu bentrokan terbuka.
Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri RI mengirim nota protes resmi ke pemerintah Timor Leste. Mereka menuntut penjelasan detail, siapa pelaku penembakan, apa alasan dibaliknya, dan langkah apa yang akan diambil. Dili menjawab dengan hati-hati, menyebut insiden itu sebagai kesalahpahaman di lapangan yang sedang ditangani. Namun, jawaban itu dianggap terlalu diplomatis, tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Masyarakat internasional pun mulai mengkhawatirkan eskalasi. Beberapa media asing menulis bahwa perbatasan Indonesia-Timor Leste yang selama ini relatif tenang kini berpotensi menjadi titik rawan baru di Asia Tenggara. Uni Eropa bahkan menawarkan bantuan mediasi jika kedua negara kesulitan menemukan titik temu. Kabar itu sampai ke telinga warga Inbate. Pak Daud, seorang petani tua yang ladangnya juga berbatasan langsung dengan Timor Leste, hanya bisa menghela napas. Orang luar boleh bicara damai, tapi kami yang di sini yang selalu was-was. Ladang kami di mana? Batas itu di mana? Kenapa sampai sekarang belum jelas? Katanya dengan nada getir. Di tengah situasi mencekam itu, Elias kembali mendapatkan kabar mengejutkan. Ia mendengar bahwa keluarganya yang tinggal di Timor Leste bagian utara ikut mendapat intimidasi. Beberapa aparat setempat menanyakan identitas dan hubungan mereka dengan Elias. Seolah-olah luka tembak yang ia derita masih belum cukup, kini bayangan ancaman juga menghantui keluarganya. Semakin banyak pihak yang bersuara, semakin besar pula tekanan bagi pemerintah kedua negara. Namun, bayangan konflik terus menghantui. Apakah sengketa ini akan berujung pada perdamaian atau justru memicu pecahnya konflik baru di perbatasan? Malam itu, suasana di desa Inbate terasa berbeda. Tidak ada lagi suara gaduh, tidak ada lagi raungan kesedihan seperti beberapa hari lalu. Namun, hening yang menyelimuti desa justru terasa menekan. Api unggun kecil yang biasanya menyala di halaman rumah-rumah kini jarang terlihat. Warga memilih berkumpul di dalam rumah, menutup pintu lebih cepat, seakan-akan hawa ketegangan masih menyelimuti udara. Yosef, korban tembakan, kini sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Bekas luka di punggungnya masih membekas, meninggalkan rasa nyeri setiap kali ia bernapas terlalu dalam. Tetapi, jauh di balik matanya, ada keteguhan. Malam itu ia duduk di teras rumahnya ditemani keluarganya, ditemani angin malam yang dingin menusuk tulang. Aku masih hidup, itu sudah cukup. Tuhan memberi aku kesempatan kedua, katanya lirih sambil menatap ke arah perbukitan yang membatasi Indonesia dan Timor Leste. Sejak peristiwa itu, Yosef menjadi simbol perlawanan sekaligus harapan bagi warga desa Inbate. Bukan karena ia ingin dianggap pahlawan, melainkan karena luka di tubuhnya telah membuka mata banyak pihak. Bahwa persoalan batas negara bukan sekadar garis di atas peta. Ada nyawa, ada keluarga, ada kehidupan yang dipertaruhkan. Peran gubernur dan diplomasi yang menegang. Beberapa hari setelah kejadian, Gubernur NTT Victor Laiskodat kembali mendatangi desa Inbate. Kali ini, ia datang bersama rombongan pejabat pusat dan beberapa perwakilan dari Jakarta. Warga berkumpul di lapangan desa, duduk di atas tikar, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut sang gubernur. Saya sudah bertemu dengan pemerintah pusat. Kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita sedang melakukan diplomasi dengan Timor Leste. Kita minta proses hukum yang adil, tegas Victor dengan suara lantang. Warga bersorak, meski di balik sorakan itu ada rasa cemas. Mereka tahu, diplomasi bukan perkara mudah. Apalagi, hubungan Indonesia dengan Timor Leste ibarat saudara yang sering berselisih paham. Ada darah, ada sejarah, ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Seorang tetua desa, Ama Markus, berdiri. Wajahnya berkerut, rambutnya memutih, tetapi suaranya tetap kokoh. Pak Gubernur, kami hanya ingin hidup tenang. Kami tidak ingin terus merasa takut di tanah sendiri. Tolong, jangan biarkan anak cucu kami hidup dengan rasa was-was. Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Victor menatap tajam ke arah tetua desa itu, lalu mengangguk pelan. Bayang-bayang patok 36. Patok perbatasan nomor 36 kini menjadi simbol ketegangan. Warga jarang berani mendekat, kecuali jika benar-benar terpaksa menggembalakan ternak. Mereka selalu melirik ke arah pos polisi Timor Leste yang berdiri tak jauh dari sana. Seakan-akan setiap gerakan kecil bisa memicu peluru kembali dimuntahkan. Daniel, pemuda desa yang sejak awal gigih memperjuangkan hak tanah Inbate, kini semakin vokal. Ia sering mengajak pemuda lain untuk menjaga wilayah sekitar patok. Namun, ia pun sadar, kekuatan warga tidak sebanding dengan aparat bersenjata. Kita hanya bisa menjaga dengan mata, bukan dengan senjata.
Tapi setidaknya, kita tidak akan menyerahkan tanah ini tanpa suara, ujar Daniel suatu malam kepada kawan-kawannya. Rina, saudara perempuan Yosef, ikut menyela. Kalau kita terus hidup dalam ketakutan, mereka akan merasa berkuasa. Kita harus tetap ada di tanah ini, meski dengan segala risikonya. Perkataan itu membuat suasana sunyi. Semua sadar, mereka sedang berjalan di atas jurang. Salah langkah sedikit saja, bencana bisa kembali terulang. Upaya damai dan luka yang tak hilang. Pemerintah kedua negara akhirnya menggelar pertemuan di Dili, ibu kota Timor Leste. Dari Indonesia hadir pejabat tinggi, sementara dari Timor Leste hadir Menteri Dalam Negeri serta Kepala Kepolisian. Pertemuan itu berlangsung alot. Pihak Timor Leste mengklaim insiden tembakan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan dan situasi yang memanas. Namun, Indonesia menolak alasan itu. Ada warga kami yang hampir mati. Ini bukan sekadar salah paham. Ini pelanggaran serius, tegas delegasi Indonesia. Media di kedua negara ramai memberitakan. Ada yang mendukung penyelesaian damai, ada pula yang menyulut api nasionalisme. Di perbatasan, warga kecil seperti Yosef hanya bisa menunggu hasil, sambil menahan luka yang masih terasa. Bahkan jika perdamaian ditandatangani, luka di punggung ini akan selalu mengingatkan aku pada malam itu, bisik Yosef kepada Daniel, ketika mereka duduk di tepi sawah. Doa di tengah batas. Hari Minggu tiba. Gereja kecil di desa Inbate penuh sesak. Semua warga hadir, dari anak kecil hingga orang tua. Pastor membawakan khotbah dengan suara bergetar, menekankan pentingnya pengampunan, tetapi juga menegaskan hak warga untuk mendapatkan keadilan. Ketika doa bersama digelar, Yosef berdiri di depan jemaat. Suaranya pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas. Saudara-saudaraku, aku tidak membenci mereka yang menembakku. Tapi aku juga tidak akan melupakan. Kita berdoa, semoga Tuhan membuka hati semua pemimpin, agar kita bisa hidup tanpa rasa takut. Air mata mengalir di pipi banyak orang. Suara tangis bercampur dengan doa. Malam itu, desa kecil di tapal batas seakan menemukan kembali kekuatan, bukan dari senjata, bukan dari pemerintah, melainkan dari kebersamaan. Harapan di ujung tapal batas. Beberapa bulan kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Anak-anak kembali berlarian di jalan tanah, para petani kembali menggarap ladang, meski sesekali mereka melirik ke arah perbatasan dengan rasa waspada. Yosef, meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, memilih tetap bekerja di sawah. Kalau aku menyerah, itu sama saja aku kalah, ujarnya kepada keluarganya. Daniel terus aktif mengadvokasi isu tapal batas, bahkan sempat diundang ke Kupang untuk menyuarakan aspirasi warga. Rina membantu dengan menulis kesaksian, berharap kisah mereka bisa terdengar lebih luas. Ama Markus, sang tetua, sering duduk di bawah pohon besar dekat desa, menatap jauh ke arah perbukitan. Tanah ini sudah ada sejak leluhur kita. Batas negara bisa berubah, tapi darah kita tetap tertanam di sini, gumamnya. Dan malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, angin perbatasan membawa suara-suara doa, janji, dan harapan. Bahwa meski ada peluru yang pernah ditembakkan, ada darah yang pernah tumpah, desa Inbate tidak akan pernah menyerah. Mereka percaya, suatu hari nanti, garis di atas peta tidak lagi menjadi sumber pertikaian. Bahwa perbatasan bukanlah tempat luka, melainkan jembatan persaudaraan. Hingga saat itu tiba, mereka akan terus bertahan, dengan doa, dengan harapan, dan dengan keberanian.